4. Diagnosa, aspek etiologis menganalisis proses mekanisme patofisiologi yang mengatur kelainan pada sistem saraf yang terlibat, yaitu proses penyakit yang berkontribusi menimbulkan gejala dan tanda klinis. Misalnya, pada stroke iskemik dengan klinis hemiparesis dekstra mendadak dan muncul saat istirahat. Lalu memikirkannya diagnosis etiologinya adalah sumbatan trombus. Contoh lain pada tumor intrakranial dengan penurunan kesadaran secara klinis dan hemiparesis dekstra. Maka dipikirkan diagnosis etiologi, yakni proses desak ruang akibat tumor dan edema. Pada infeksi intrakranial, diagnosis etiologi adalah dugaan-dugaan kuman penyebab yang dapat dibuktikan dengan hasil kultur. Misal pada meningitis TB etiologinya adalah M. tuberculosis. Pada ensefalitis toxoplasma etiologinya Toxoplasma gondii, dan pada multiple sklerosis berupa autoimun. Diagnosis klinis, topis, etiologi, dan patologi merupakan rangkaian analisis untuk membentuk diagnosis kerja. Jadi diagnosa kerja berbeda dengan diagnosis keempat neurologi ini. Penulisan keempat diagnosis tersebut murni berdasarkan gejala klinis, dan hasil analisis topis, etiologi, dan patologis, tanpa mencantumkan nama penyakit. Jadi tidak akan ada kata stroke, meningitis, atau ensefalitis di dalam keempat diagnosa itu. Nama-nama penyakit atau sindrom tersebut akan disebutkan secara terpisah dalam diagnosa kerja, yang akan menjadi dasar untuk rencana pemeriksaan penunjang dan tata laksana selanjutnya. Pembuatan diagnosis keempat tersebut saling menghubungkan satu sama lain. Gambar 2. Diagnosa topis memuat lokasi anatomi yang terlibat pada suatu penyakit sehingga menyebabkan munculnya gejala dan tanda klinis tertentu. Karena itu, diagnosis topis berkorelasi dengan diagnosis klinis. Topik diagnosis membantu menentukan pita diagnosis dan penjajakan pemeriksaan penunjang. Sebagai contoh, adanya paraparesis klinis UMN dengan hipestesi setinggi umbilikus ke bawah. Maka diagnosis topis yang dipikirkan adalah medula segmen spinalis torakal 10. Dengan adanya klinis tersebut, tentunya tidak akan didesain ulang intrakranial atau saraf perifer seperti radikulopati atau neuropati. Implikasinya, klinisi akan rencana MRI torakal dan somatosensori membangkitkan potensi SSEP dibandingkan MRI kepala atau konduksi hantar saraf, KHS, dan elektromiografi, EMG.